Jabatan Tahap 3 Universitas Negeri Surabaya tahun 2023 akan menampilkan video praktik pengalaman lapangan dalam layanan bimbingan kelompok dengan teknik Sokrates Dialog dengan topik mengatasi kebiasaan belajar yang kurang baik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini semuanya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Iya, tadi kegiatannya apa tadi? Habis mengaji. Habis mengaji ya. Ya. Oke, semangat semuanya ya hari ini ya. Ibu insyaallah. Insyaallah. Oke, sebelum kegiatan kita mulai, alangkah baiknya kalau kita berdoa dulu ya. Ya, Bu. Siapa yang pimpin doa? Saya, Bu. Oke, silakan Mas Eka. Baik teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Mas Eka atas doanya. Ya, Bu. Baiklah, kalian di sini ada yang tahu kalian saya kumpulkan di sini kenapa? Apa? Ada yang tahu? Oke, ada yang tahu bimbingan kelompok atau sudah pernah melakukan bimbingan kelompok? Belum pernah ya. Belum pernah. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu bimbingan kelompok. Sebelum kata salah satu layanan dalam bimbingan konseling, di mana nanti ya saya selaku guru BK atau konselor akan membimbing kalian dalam membahas suatu masalah, ya, suatu topik yang sedang kalian hadapi, ya, sesuai, ya. Ada azas-azas yang harus kalian terapkan, ya. Azas itu adalah salah satunya adalah azas kerahasiaan, di mana nanti topik yang akan kita bahas di sini, ya, yang akan kita bahas di sini nanti tidak boleh sampai keluar dari kelompok kita, ya. Yang kita bahas hanya ada dalam kelompok kita. Terus ada azas kesukarelaan. Kalian datang ke sini atas kehendak kalian sendiri kan? Ya, tanpa ada paksaan yang lain kan? Ya. Terus ada azas keterbukaan, ya. Jadi nanti kita diskusi di sini tentang membahas suatu topik, kalian harus terbuka, harus memberikan pendapat kalian, ya, harus memberikan ide-ide kalian hadapi, ya. Itu salah satunya. Terus sampai sini ada yang kalian tanyakan untuk bimbingan kelompok? Tidak ya, kita lanjut ya. Terus nanti di sini dalam bimbingan kelompok ada langkah-langkah yang harus kita lakukan, ya. Nah, pertama nanti di sini kita akan membahas suatu topik, di mana topik itu adalah tentang masalah mengatasi kebiasaan belajar. Kita adalah tekniknya nanti adalah Sokrates Dialog, ya. Sokrates Dialog nanti di mana adalah suatu pertanyaan-pertanyaan yang nanti kalian akan didiskusikan dengan teman-teman kalian. Terus ada nanti suatu video yang akan saya paparkan di situ, nanti kalian akan nanti melihat, ya, apa yang bisa kalian ambil dari video tersebut, ya. Setelah itu nanti ada tahap berikutnya, yaitu tahap di mana kalian akan melihat suatu hasil dari ulangan kalian yang nilainya di bawah. Nanti bagaimana seterusnya. Terus nanti ada penyimpulan. Oke, bagaimana? Apakah bisa kita lanjutkan kegiatan kita? Sudah ya? Sudah paham ya? Oke. Ya? Iya. Gimana? Oke, berdiri saja. Oke, silakan. Kita berdiri. Oke ya. Oke. Kalau nanti saya menyebutkan selamat pagi, tepuk 1. Kalau saya menyebutkan selamat siang, tepuk 2. Kalau saya menyebutkan selamat sore, tepuk 3. Ya. Kalau saya menyebutkan selamat malam, ya, tidak tepuk tapi tidur. Ya, bisa dipahami? Bisa. Oke. Selamat pagi. Selamat siang.
memberikan masukan ke temannya ya, kita berkualitas seperti itu ya. Oke ya. Baiklah, di sini nanti saya akan memakai teknik sekretaris ya, di mana nanti saling memberikan masukan. Oke? Di sini saya akan memberikan suatu pertanyaan ya. Pertanyaan di sini saya berikan kepada misalnya pada Mbak Ora. Mbak Ora, ya. Mbak Ora kan di sini coba apa saja kebiasaan belajar Mbak Ora yang menurut Mbak Ora itu yang baik itu. Yang pertama, ketika saya sedang belajar, saya sering sekali untuk fokus. Boleh ya? Kira-kira alasan kamu itu, kalau menurut kamu itu baik itu apa? Karena kita itu ketika mau belajar ataupun melakukan suatu hal pasti ada persiapan. Jadi, Oke, bagus Mbak Ora. Untuk selanjutnya di sini misalnya ya kebiasaan belajar yang kurang baik itu yang bagaimana sih? Coba kebiasaan belajar yang kurang baik itu yang bagaimana? untuk bapak belajar yang sambil mainan game, Mainan game, sama apa tuh? Jadi kalau ulangan gitu loh. Bu. kita mau ulangan. Sudah tahu kalau istilahnya itu tidak baik ya, kurang baik lah. Tapi kenapa alasan kamu masih melakukan hal tersebut? Misalnya apa? Karena ingin gitu loh. Bu. Kepingin apa? Ingin belajar sambil Oke, itu menurut Mas Alfon ya, menurut Mas Alfon. Oke, selanjutnya misalnya ya. Misalnya kalau kebiasaan belajar yang kurang baik itu terus kamu lakukan ya, kebiasaan belajar yang kurang baik tersebut misalnya terus kamu lakukan, kira-kira dampaknya itu apa? Masyarakat? Yang lain ya? Tidak bisa naik kelas, misalnya terus-terusan kita bermain HP, ya belajar pada saat ulangan saja, atau tidak pernah belajar sama sekali, ya kan? Tidak bisa naik kelas, ya, nilainya menurun, ya kan? Seperti itu. Lah, kalau sampai tidak naik kelas tadi, ya, kalau sampai tidak naik kelas, apa yang kalian merasakan? Iya, Mbak Viva. Mungkin sedih Bu, dan menyesal karena teman-teman udah pada lulus, udah pada naik kelas, kitanya masih di stuck itu aja, jadi nggak bisa berubah. Tidak bisa berubah. Oh, jadi misalnya kalau kita tidak naik kelas, kita masih di ya malu sama temennya karena temennya sudah ada di kelas yang atas, kita masih di bawah, ya. Terus siapa yang dirugikan misalnya seperti itu? Diri sendiri. Diri sendiri, iya enggak? Mengajar, menjelaskan materi dan menyampaikannya, tetapi kita sebagai murid tidak mendengarkannya dan tidak mendengarkan kata-kata guru tadi. Oh, bagus. Berarti bukan pada gurunya, tapi pada diri kita, ya kan? Bagaimana cara kita menyikapinya, bagaimana guru menjelaskan, bagaimana guru menerangkan, memberikan tugas. Sekali lagi, misalnya ya, apa saja yang kamu lakukan dalam meningkatkan kebiasaan belajar kamu? Mas Eka? Mungkin kita adaptasi lagi. Misalnya kita di hari-hari sebelumnya itu kurang pencapaian terbaik kita masih gitu aja. Jadi mungkin lebih sering-sering belajar. Gitu, berarti lebih sering-sering belajar ya. Ya, bisa ya itu ya. Oke, di sini saya memiliki sebuah video ya. Nanti kalian lihat, nanti kalian pahami, kalian cerna ya. Nanti kalian bisa ambil kesimpulan apa yang bisa kalian ambil dari situ ya. Apa yang bisa kalian simpulkan? semua kebiasaan buruk tadi tentunya akan berdampaknya ke diri kita sendiri. Mulai dari kita akan kesulitan pada Sebutkan ya. Kebiasaan dia ada berapa tadi? 9 dan 10. 9 atau 10? 9. Bagaimana? tidak bagus sekarang. Ya, kira-kira dari tadi sebab-sebabnya dia melakukan seperti itu tuh apa sih? Kabut. Bisa juga kan? Nah, terus apa lagi?
tidak konsentrasi, pikirannya kemana-mana. pikirannya kemana-mana, Tidak suka mungkin sama pelajarannya. tidak suka dengan pelajarannya, Suka gurunya Kak. tidak suka gurunya. Lagi nih ya, Ella. Sudah? Ya. Tidak paham materi. Bisa juga kan gitu, ya kan? Karena dia nggak suka pelajarannya, nggak suka gurunya, dia kan akhirnya nggak punya motivasi, tidak punya semangat, ya kan, dalam belajar di kelas. Ya, tadi ada yang keluar masuk ya kali ya. Ya, baik. Di sini tadi ya, saya kemarin sudah hasil dari nilai kalian. Ya. Hasil nilai kalian ini yang di bawah KKM bisa dilihat, ya. Bisa di di situ bisa kalian lihat nilai kalian itu di bawah KKM. Ya. Kira-kira coba kalian cerna di situ. Ya. Kenapa nilainya kok bisa di bawah KKM? Tidak paham materinya. Tidak paham materinya, tidak pernah belajar, karena dia tidak suka. Macam-macam lah ya istilahnya ya. Oke. Bisa dikembalikan ke saya, sudah ya, sudah dilihat ya. Oke ya. Ya. Jadi dari nilai ini yang kalian sudah lihat tadi, ya, sudah kalian menyebutkan kenapa nilainya bisa seperti itu, Bu. Karena tadi pada waktu pelajaran saya tidak seperti ini, sehingga nilainya di bawah KKM. Baik ya. Di sini ya, saya memiliki sebuah daftar di mana di sini adalah kiat-kiat dalam belajar yang baik. Ya, kiat-kiat belajar yang baik di sini yaitu pertama yaitu membuat suasana belajar yang nyaman itu yang bagaimana menurut kalian? Mungkin pada awal pelajaran kita ice breaking dulu biar moodnya kembali. Oh gitu. Pada waktu pembelajaran kita mungkin membuat ice breaking. Nanti gurunya membuat ice breaking. Nanti kita bersemangat, Bu, dalam belajar. Jadi kita memiliki istilahnya nyaman di kelas karena sudah merefreshkan pikiran kita. Ya, oke, bagus. Mungkin ada yang lain? Diselingi games. Pada waktu pembelajaran, Bu, ada selingi game-game, Bu. Jadi biar ada semangatnya, nggak monoton ya istilahnya menjelaskan terus gitu ya. Oke, bagus. Terus yang kedua di sini adalah merangkum pokok pembelajaran. Ya, guru tadi. Oke, bagus. Terus yang ketiga adalah belajar bersama-sama. Pak Nela, mungkin belajar bersama-sama itu mungkin yang bagaimana? Belajar kelompok, ya kan? Kita tidak harus, yang selanjutnya adalah belajar rutin. Ya, belajar rutin itu yang bagaimana sih? Mungkin Mas Rangga? Belajar setiap hari. Apakah sudah diterapkan itu? Kadang-kadang ya. Walaupun selanjutnya adalah mengerti, bukan menghafal. Apa? Haikal mungkin? Mungkin kita memahami materinya. Jadi ketika belajar itu memahami materinya, bukan dihafal. Jadi ketika ujian kita paham materinya. Oh, materi ini tadi saya sudah belajar waktu malam, jadi mengerti, bukan ketika pas belajar menghafal kayak oh apa ini artinya ini dan sebagainya. Jadi mengerti bukan menghafal. Nanti belajar itu bukan harus menghafalkan ya. Kalau menghafalkan itu akan semakin sulit. Sekarang memaparkan, kita diskusi tentang kiat-kiat belajar. Di sini saya ingin kalian, ya, kalian di sini menuliskan, ya, menuliskan di sini kiat-kiat yang ingin kalian capai itu yang bagaimana. Ya, silahkan dikerjakan masing-masing, ya. Ya, di situ ada kebiasaan yang kurang baik kamu apa, ya, terus dampaknya bagaimana, sebab-sebabnya, terus langkah-langkah yang kamu lakukan tadi sudah saya jelaskan, bisa kamu pilih di situ. Mungkin kamu pilih dua, ya, alternatif yang ingin kamu terapkan. Silakan. Jadi semuanya, Pak. Iya. Semuanya. Gitu.
mungkin bisa mewakili salah satu untuk membacakan hasil ya yang sudah kamu tulis, bisa? Ya, monggo. Kebiasaan belajar saya yang kurang baik, saya sering ketergantungan handphone. Apa yang saya rasakan? Ya, berkomitmen untuk melakukan belajar rutin setiap hari ya, walaupun nggak lama ya. Oke, selanjutnya mungkin satu lagi bisa? Ya, boleh? Kebiasaan belajar saya kurang baik adalah belajar bercanda sedikit gitu bisa Membuat suasana belajar nyaman, istilahnya gitu ya. Iya. Yang tadi yang dikiat-kiat itu membuat belajar yang nyaman sehingga nanti kamu bisa fokus konsentrasi dalam belajar, seperti itu ya. Oke, bagus. Tepuk tangan buat kita semuanya. Oke ya. Bisa saya ambil dari kegiatan kita hari ini. Mungkin salah satu dari kalian bisa menyimpulkan kegiatan kita hari ini itu bagaimana? Silakan, Mas Haikal, mungkin? Iya. Mungkin kesimpulan dari kegiatan ini adalah kita harus belajar, jangan malas-malas karena ini sudah karena sudah 2024 dengan mendengarkan musik. Mendengarkan musik buat suasana belajar nyaman Ya. tadi ya. Oke, tepuk tangan buat Mas Haikal, terima kasih. Oke, menambahkan Mbak Aura, silahkan. Tentunya kita sebagai pribadi, yaitu seorang siswa, Oke, terima kasih Mbak Aura, hebat, super. Dari semua apa yang sudah kalian simpulkan tadi sudah bagus, hebat ya. Berarti kalian bisa menerapkan ya dalam kehidupan kalian sendiri ya, langkah apa yang harus kalian ambil dalam mengatasi kebiasaan belajar kalian yang kurang baik tadi ya. Baik, di sini kita bermain game dulu ya, sebentar ya. Ibu. Sebentar. Hanya ini putuskan dengan cepat. Nah, langsung jawab ya. Belajar atau nonton TV? Belajar. Mengerjakan tugas atau main game? Mengerjakan tugas. Oke. Istirahat atau buka YouTube? Buka YouTube. Ada, ya kan? Buka YouTube. Nah, ini masih belum ini, ya kan? Rajin belajar atau rajin pacaran? Rajin belajar. Tepuk tangan buat kita semuanya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Insya Allah minggu depan ya. Nanti saya akan monitoring kegiatan kalian. Apakah kalian nanti bisa mengatasi atau bisa menerapkan pembelajaran atau menerapkan tadi ya kiat-kiat yang sudah kalian tuliskan ya, itu konsep tadi ya. Oke, karena tadi sudah ada awal, mungkin tadi ada akhir ya untuk kita berdoa ya. Oke, tadi siapa yang bikin doa? Saya Bu. Oke, silahkan untuk diakhiri doa. Baiklah teman-teman, sebelum mengakhiri kegiatan ini, angkat baik kita membaca doa lagi agar ilmu-ilmu yang sudah disampaikan oleh Bu Har tadi bisa masuk dan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih banyak atas waktunya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi